Bab 1062, Dewa yang Maha Kuasa. Tombak suci abadi ternyata ingin menyerah. Melihat pemandangan ini di depan mereka, orang-orang kuat dari klan abadi di lapangan menjadi gila. Ini adalah objek ilahi nomor 1 dalam peradaban abadi. Dan sekarang, dia benar-benar memilih untuk menyerah di depan semua orang peradaban abadi. Apa ini? Wuho abadi juga kembali sadar pada saat ini wajahnya sama jeleknya dengan dia seperti sedang mengunjungi kuburan. Tombak suci abadi ini memilih untuk menyerah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dalam kemarahan, Wuho abadi tiba-tiba meraung dan meninju Sander Ye, tapi detik berikutnya, cahaya pedang tiba-tiba datang untuk memburu. Bang! Wuho abadi langsung dipotong ribuan kaki jauhnya oleh pedang ini. Orang yang mengambil tindakan tak lain adalah Funi. Funi berdiri di depan Sander Ye, memegang pedang panjang dan mengenakan pakaian putih seperti salju, seperti makhluk abadi. Wuho abadi menatap Funi. Ada bekas pedang panjang di lengan kanannya, dan darah perlahan mengalir dari bekas pedang itu. Tubuhnya bukanlah tubuh biasa, tapi rapuh seperti tahu di depan pedang ini. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tombak suci abadi. Bang! Cahaya keemasan langsung menyelimuti Sander Ye. Ambil inisiatif untuk mengenali Tuan. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang kuat dari peradaban abadi tiba-tiba menjadi semakin jelek. Senjata dewa nomor 1 dalam peradaban mereka secara terbuka mengakui orang luar di hadapan mereka. Memalukan sekali. Saat itu, Sander Ye tiba-tiba menatap Wuho abadi itu, dengan ekspresi tulus di wajahnya, "Kamu tidak punya senjata. Ini agak tidak adil. Bagaimana kalau aku meminjamkanmu tombak ini?" Setiap orang membunuh seseorang tapi juga membunuh hatinya. Tatapan orang-orang kuat dari peradaban abadi itu seperti pedang tajam saat ini. Kalau tatapan bisa membunuh, Sander Ye mungkin sudah mati jutaan kali. Wuho abadi menatap Sander Ye. Tiba-tiba, dia maju selangkah dan berkata, "Bunuh! Bunuh!" Begitu kata-kata ini diucapkan, tidak jauh dari situ, puluhan ribu ksatria suci abadi tiba-tiba bergegas keluar seperti kilat, menargetkan Sander Ye dan Funi. Pertarungan geng. Setelah melawan Funi selama beberapa ronde, dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap kultivator pedang dalam satu pertarungan. Pedang ilahi itu terlalu menakutkan, dan wanita ilmu pedang memiliki pencapaian yang tak terduga. Dia menggabungkan satu pedang dengan satu orang, jadi dia tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi, dia dengan tegas memilih bertarung dalam kelompok. Puluhan ribu ksatria suci abadi biasanya terlatih dengan baik. Saat mereka bergegas keluar, tidak ada kekacauan sama sekali. Sebelum mereka bisa bergegas ke depan Sander Ye dan Funi, puluhan ribu aura menakutkan sudah menyerbu menuju Sander Ye dan Funi. Cahaya dingin melintas di mata Funi, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan. Dalam sekejap, ilmu pedang yang menakutkan akan keluar dari tubuhnya, dan saat ilmu pedang ini akan dituangkan ke pedang King Xuan, dia tiba-tiba melambaikan pedangnya. Jelek. Dalam sekejap, ratusan kepala ksatria suci abadi naik ke langit. Sebelum ratusan kepala ksatria menyentuh tanah, cahaya pedang lain melintas. Cahaya pedang ini merobek kelompok kavaleri yang rapi. Dalam sekejap mata, ada ratusan kepala lainnya. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, Funi langsung membunuh kelompok ksatria suci abadi, dan di belakangnya, ada hampir 3.000 mayat. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat yang tidak jauh dari situ semuanya memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah Funi membunuh kelompok ksatria suci abadi, dia tidak berhenti, tetapi berbalik untuk membunuh mereka dengan pedangnya. Dia sangat cepat,
dan dia melintas melewati lapangan seperti guntur lalu ratusan kepala kavaleri menjulang ke langit. Pembantaian langsung. Baju besi emas berat yang dibanggakan peradaban abadi seperti kertas di depan pedang Funi dan King Xuan, hancur karena satu sentuhan. Melihat mayat ksatria suci abadi di depannya, wajah Wu abadi sepucat kertas, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, Funi sudah membantai ratusan kavaleri ksatria suci abadi. Tak jauh dari situ, penguasa Qi dan Kaisar Brahma Yama juga merasa ngeri saat ini. Harus dikatakan bahwa kekuatan Funi jauh melebihi ekspektasi mereka. Apakah ini benar-benar berasal dari peradaban kosmik tingkat 5? Guito dan Busil juga sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka kalau kultivator pedang wanita di depan mereka begitu kuat. Faktanya, Sanderye juga sedikit terkejut saat ini. Dia tahu kalau pedang King Xuan di tangan Funi pasti akan membuat Funi lebih kuat, tapi dia tidak menyangka Funi akan menjadi begitu kuat. Ini hanyalah pembunuhan acak. Orang paling tenang di lapangan adalah Kaisar Doyu, yang mempertahankan senyuman tenang di wajahnya dari awal hingga saat ini. Pada saat ini, Funi tidak jauh dari situ sudah membunuh ribuan ksatria suci abadi yang kuat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Funi sudah membunuh setengah dari ksatria suci abadi. Wuho abadi itu buru-buru memberi perintah, mundur, mundur. Dia tahu kalau pertarungan berlanjut, kultivator pedang wanita di depannya bisa membunuh seluruh ksatria suci abadi. Ini elit peradaban abadi, mereka tidak bisa mati sia-sia di sini. Saat perintah Wuho abadi dikeluarkan, para ksatria suci abadi dengan cepat mundur ke belakang Kaisar Doyu. Wuho abadi melirik Kaisar Doyu tidak jauh dari sana, dan dia sebenarnya sedikit tidak puas, karena dia tahu bahwa kalau Kaisar Doyu mengambil tindakan, dia tidak akan kehilangan begitu banyak ksatria suci abadi. Kamu tahu, semua ksatria suci abadi ini sudah dia latih dengan sepenuh hati, tapi setengah dari mereka hilang dalam satu gerakan, dan jantungnya berdarah. Tetapi, dia sama sekali tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Dia tidak menantang Funi lagi, tapi diam-diam menyingkir. Sejak awal, peradaban abadi seharusnya tidak pamer, selain mati orang dan bahkan kehilangan tombak suci abadi. Sungguh rugi. Melihat Wuho abadi mundur, Kaisar Doyu tersenyum, lalu berkata, apakah masih ada orang yang ingin menantang Nona, sang kultivator pedang? Saat dia berbicara, dia melihat ke arah penguasa Qi dan Kaisar Brahma Yama di sampingnya. Melihat tatapan Kaisar Doyu, ekspresi Kaisar Brahma Yama dan penguasa Qi tiba-tiba menjadi gelap. Mereka secara alami memahami maksud Kaisar Doyu, yaitu memintanya menyerahkan namanya. Pada saat ini, kultivator pedang berbaju putih di sebelah penguasa Qi tiba-tiba keluar. Penguasa Qi buru-buru berkata, Perdana Menteri Bai. Perdana Menteri Bai menoleh ke arah penguasa Qi, aku ingin melawannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Funi tidak jauh dari situ. Dia meling pedang King Xuan di tangan Funi, lalu berkata, benda asing adalah benda asing. Bukan cara yang benar. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menunjuk. Weng! Seruan pedang tiba-tiba bergema dari langit ke bumi. Detik berikutnya, kotak pedang di belakangnya bergetar hebat. Kemudian, pedang terbang tiba-tiba naik ke langit dan kemudian menebas lurus ke bawah. Pedang ini sangat mendekati titik ekstrim. Sebelum banyak orang di lapangan sempat bereaksi, pedang itu sudah berada di depan Funi. Funi mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Bang! Pedang terbang itu langsung hancur. Detik berikutnya, orang-orang Funi sudah berada di depan Perdana Menteri Bai. Perdana Menteri Bai tiba-tiba menamparkan kotak pedang di belakangnya dengan tangan kanannya yang sudah berada di hadapannya. Tetapi,
Begitu ribuan cahaya pedang bersentuhan dengan pedang King Xuan di tangan Funi, pedang itu langsung hancur. Jelek. Sebelum ribuan sinar pedang benar-benar hancur, Funi sudah muncul 100 kaki jauhnya di belakang Perdana Menteri Bai. Di belakangnya, mata Perdana Menteri Bai melebar, dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi detik berikutnya, kepalanya jatuh langsung dari lehernya, dan darah seperti pilar. Pembunuhan instan. Terjadi keheningan. Funi mengayunkan pedang King Xuan dengan lembut, lalu berbalik dan berjalan kembali ke Sander Ye. Dia tidak berbicara, tetapi menghadap kelompok Master Kaisar Doyu, matanya setenang air. Di lapangan, orang-orang kuat dari peradaban itu memandang Funi dengan ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, mereka tidak lagi berani meremehkan kultivator pedang dari peradaban kosmik tingkat kelima ini. Pada saat ini, Kaisar Doyu tiba-tiba tertawa. Nona ini berasal dari peradaban kosmik tingkat kelima, tetapi pada saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh peradaban kosmik tingkat 6 yang berani melawannya. Setelah mendengar perkataan Kaisar Doyu, wajah semua ahli peradaban di tempat menjadi sedikit panas. Pada saat ini, Guxiu, leluhur peradaban pemakan, tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Kalau begitu biarkan aku belajar tentang pedang Nona. Tunggu. Kaisar Doyu tiba-tiba berbicara. Guxiu menoleh untuk melihat Kaisar Doyu, yang tersenyum dan berkata, pedang itu menahan jiwa. Kalau kamu melawannya dalam bentuk ini, kamu tidak memiliki kesempatan. Wajah Guxiu menjadi gelap. Pada saat ini, Kaisar Doyu tiba-tiba membuka telapak tangannya dan menepuk ringan Guxiu di udara. Bang! Sesaat, ruang dan waktu di atas kepala Guxiu tiba-tiba terbelah, dan kemudian, kekuatan misterius tiba-tiba jatuh langsung ke dalam jiwanya. Saat semua orang diliputi keraguan, mereka melihat tubuh fisik Guxiu tumbuh sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di lapangan tercengang. Membentuk kembali tubuh. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tubuh fisik Guxiu sudah terbentuk sepenuhnya. Guxiu tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan tiba-tiba menyelimuti semua orang di lapangan, dan perasaan tercekik muncul. Pada saat ini, Guito tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, inilah kekuatan waktu yang legendaris. Waktu membentuk tubuh. Waktu pembentukan tubuh. Kaisar Brahma Yama dan orang lain di lapangan menjadi bingung ketika mendengar ini, tetapi terlihat dari wajah kaget Guito bahwa ini pasti tubuh yang sangat mengagumkan. Guxiu juga kaget setelah mendengar perkataan Guito. Waktu pembentukan tubuh setara dengan tubuh waktu, dan tubuh waktu ini adalah tubuh dewa super peringkat kedua di seluruh peradaban kosmik tingkat 6. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak lebih dari 5 benda khusus yang muncul sepanjang sejarah multi alam semesta. Tapi sekarang, dengan lambaian tangannya, gurunya menciptakan tubuh waktu untuk dia. Takut. Guxiu tiba-tiba merasa bahwa gurunya tak terduga, seperti alam semesta Wujian, begitu dalam hingga tidak ada akhir. Pada saat ini, Guxiu dan Guito memandang Kaisar Doyu dari jauh, seolah-olah mereka sedang melihat dewa yang maha kuasa. Guxiu menahan keterkejutan di hatinya. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Doyu, lalu perlahan berbalik untuk melihat ke arah Funi tidak jauh dari situ. Dia melirik pedang di tangan Funi, lalu terkekeh, biarkan kamu menebas dengan pedangnya dulu. Bersambung.